Informasi terkini awak Rohingya natuk lam. Cuman isu pegah karap tru. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD, Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seraminews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami,
pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini tidak diadili. membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini Pak, ada kaitannya nggak ya, Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya mungkin. Berkaitan. Jadi ini ya masih kami dalami. Kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka, apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain? Atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami, itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipuan ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SK ini sudah berapa kali melakukan kegiatan? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini, termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan. Berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, Ya. kemarin juga sempat ada diduga ya, Ya. orang yang berkunjung ke Balai Nusraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang.
kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe, dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia,
Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai co-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Mengutip Kompas.com via Tribun News, pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya, yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu.
Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI sudah berapa kali melakukan kegiatan? Baru sekali ini.
Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak, bisa di ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, Ya. kemarin juga sempat ada diduga ya, Ya. orang yang berkunjung ke Balai Misraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, Kalau ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan, dan keduanya... Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga,
ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh serambinews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada serambinews.com Kamis 14 Desember menjelaskan
Pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak pulau mancuman isu pegah karap tru. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminius.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak EKTP palsu di Medan. Dilansir dari seraminius.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP.
Dijelaskan Bobby, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobby juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobby mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobby pun mengakui banyak warga bukan asal Sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, Pak? Atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa
pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami. Itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SK ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu. Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa di ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya.
Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak.
Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya, yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum mancuman isu pegah karap tru. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramijnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai.
Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari serambinews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara.
Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya berkaitan. Jadi ini yang masih kami dalami. Kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain? Atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami, itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipuan ini Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SK ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan. Berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Musraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur.
Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senewbok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai co-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai co-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk
investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Gampong Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk.
Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan Laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia,
tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak yang terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringan. Jadi ini yang masih kami dalami. Kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka, apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain? Atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami, itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan sebagaimana mestinya. Pak, SKI sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini, termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya? Kemarin juga sempat ada diduga ya. 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan.
Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senewbok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai co-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai co-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama.
Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminius.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga.
Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan seratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai Pidi. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari serambinews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali
Dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringan. Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu. Awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dan keduanya dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe, dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut
Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai co-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai co-inisiator, Australia serta negara
anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh serambinews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada serambinews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada serambinews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa.
Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD, Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan seratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seraminews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka
datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringan. Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini, termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, kemarin juga sempat ada
diduga ya. Ya. Orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN,
tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai co-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia.
Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD, Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak EKTP palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal Sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan
dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipuan ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian, bagaimana, Pak, sejauh ini?
Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, PSK ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak, bisa di ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Misraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang.
polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale
mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara Tiga. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara Tiga Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya, yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramijnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur.
Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak EKTP palsu di Medan. Dilansir dari serambinews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Salreskim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak?
Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya berkaitan. Jadi ini ya masih kami dalami. Kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain? Atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami, itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi tipu ini Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan. Berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa di ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Mesraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya.
Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senewbok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai co-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai co-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah
dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramijnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari.
Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai Pidi. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari serambinews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Salreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada. Memang ada, ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali
Dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti Ini tidak diadili. membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu. Awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian, bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SK ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu. Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa di ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dan keduanya dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe, dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut,
mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang
KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk.
Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan Laut PD, tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan perbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat
ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya berkaitan. Jadi ini yang masih kami dalami. Kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain? Atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami, itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Ke ISJ, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang
KTT Asia Zero Emission Community (AZEC) dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai co-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun.
Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya natruk laum mancuman isu pegah karap tru. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD, Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada Seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan seratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari Seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023.
Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya berkaitan. Jadi ini yang masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka, apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu. Awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI ini sudah berapa kali melakukan kegiatan? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini, termasuk
anak-anak dan istrinya yang dibawa yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan. Berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa di ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, Ya. kemarin juga sempat ada diduga ya, Ya. orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, Lokal. ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di kampungnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh,
Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Kampung Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya.
Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya, yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan seratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan.
Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Salreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan.
untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih Pak? Dari Ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, PSK ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu. Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia.
Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai co-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai co-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate,
Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu ipegah karap tru. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pula 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminius.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan seratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur.
Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari serambinews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan, Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak yang terlibat ini, Pak? Ada. Memang ada, ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat
ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Berkaitan. Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, Pak? Atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan. Berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan.
Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu?
Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pula 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramijos.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai.
Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak EKTP palsu di Medan. Dilansir dari serambinews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak yang terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara.
Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian, bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, TSK ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur.
Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk
investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Kampung Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pula 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk.
Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada Seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan Laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak EKTP palsu di Medan. Dilansir dari Seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia
tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak yang terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya mungkin Berkaitan. Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, Pak? Atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi tipu ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian, bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini, termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa di ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Musraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan, dan keduanya... Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seo Mawe,
dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo,
Jepang pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari.
Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya natuk lau mancuman isu pegah karap tru. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD, Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan seratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya.
Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali. Dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringan. Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau.
kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini, termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Musraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan, dan keduanya... Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut, Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di kampungnya masing-masing, tuturnya.
Untuk diketahui, imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senewbok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi terpisah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai co-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai co-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa enggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan
Pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada Seramnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya, yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada Seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari Seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP.
Dijelaskan Bobby, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di kota Medan. Bobby juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobby mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobby pun mengakui banyak warga bukan asal Sumut yang tinggal di kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa
pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi tipu ini Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya.
Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senewbok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak.
Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya, yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pula 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminius.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan seratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai.
Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari serambinews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan, Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak yang terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara.
Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya berkaitan. Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, Pak? Atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi tipu ini Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan. Berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa di ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Musraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR. Pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur.
Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senewbok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator, ASEC Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk
investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk.
Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada Seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan Laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari Seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia
tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali. Dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SK ini sudah berapa kali melakukan kegiatan? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Misraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dan keduanya dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe, dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut,
mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak, lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang,
KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun.
Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya natruk lau mancuman isu pegah karap tru. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD, Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan seratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023.
Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak yang terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali. Dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringan. Jadi ini yang masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini, termasuk
anak-anak dan istrinya yang dibawa yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan. Berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa di ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, Ya. kemarin juga sempat ada diduga Ya. orang yang berkunjung ke Balai Musraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh,
Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya.
Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya, yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya Nadruk Lam Mancuman isu pegah karap tru. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada Seraminius.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan seratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari Seraminius.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan.
Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak?
dari ada etnis Rohingyanya? ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi tipu ini Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, TSKI sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Musraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut, Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senewbok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai co-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai co-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate,
Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramijnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur.
Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari serambinews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada. Memang ada, ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat
ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya berkaitan. Jadi ini ya masih kami dalami. Kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain? Atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami, itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI sudah berapa kali melakukan kegiatan? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan. Berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Misraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan.
Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama.
Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seraminews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seraminews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seraminews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pula 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga.
dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai Pidi. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari serambinews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali
Dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti Ini tidak diadili. membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI ini sudah berapa kali melakukan kegiatan? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut
Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia serta negara
anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Kampung Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa.
Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD, Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak EKTP palsu di Medan. Dilansir dari seraminews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka
datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di kamp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak yang terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, Pak? Atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Yeah. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian, bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini, termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa di ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, kemarin juga sempat ada
diduga ya. Ya. Orang yang berkunjung ke Balai Nusraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN,
tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Kampung Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia,
Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nadruk lau mancuman isu pegah karap tru. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD, Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada Seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari Seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan
dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringan. Jadi ini yang masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka, apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, Pak? Atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu. Awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipuan ini, Pak. Ya. Nah,
Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SK ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Musraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang,
polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah, dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di pantai Kale
mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara Tiga. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara Tiga Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak akan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya, yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramijnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seramijnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan.
Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada. Memang ada, ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak?
Jaringannya Satu mungkin jaringan. Keberkaitan. Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain? Atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan. Berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Misraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya.
Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah
dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Kampung Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramijnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari.
Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai Pidi. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari serambinews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Salreskim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke
Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti Ini tidak diadili. membebankan biaya negara kita lagi Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB Pak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain? Atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipuan ini Pak. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI sudah berapa kali melakukan kegiatan? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu. Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR.
Pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Kampung Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh.
Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada Seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan Laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari Seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya
bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali. Dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Misraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi.
Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak.
Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki.
Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD, Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seraminews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya.
Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali. Dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, Pak? Atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipuan ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian, bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau.
kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini, termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Musraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan, dan keduanya... Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di kampungnya masing-masing, tuturnya.
Untuk diketahui, imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senewbok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lokseumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh SerabiNews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada SerabiNews.com Kamis 14 Desember menjelaskan
Pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya naduk belum. Cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminius.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seraminius.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP.
Dijelaskan Bobby, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di kota Medan. Bobby juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobby mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobby pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak yang terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini yang masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa
pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami, itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana Pak sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini Pak? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI Pak, apakah warga provinsi mana Pak bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Musraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya.
Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senewbok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai co-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai co-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak.
Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Kampung Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminius.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai.
Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari serambinews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara.
Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringan. Jadi ini yang masih kami dalami. Kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain? Atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami, itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian, bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan. Berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Musraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan dan keduanya. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Toku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur.
Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senewbok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai co-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai co-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk
investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup Usir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Kampung Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijos.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijos.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijos.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum mancuman isu pegah karap tru. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminius.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari.
Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3, termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai Pidi. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari serambinews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Ada. Memang ada, ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali
Dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak Pak dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringannya Jadi ini yang masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilahnya seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Misraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dan keduanya dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe, dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut
Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak, lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISJ? Permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida yang lalu. Sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Kampung Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki. Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya, yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh.
Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit, ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seraminius.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan Laut PD. Sementara itu, 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan ratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seraminius.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya. Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya
bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak yang terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali, dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti ini diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringan. Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit di sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu. Awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipuan ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau, kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini, termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti itu? Ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. Kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Musraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dan keduanya dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi.
Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa Rohingya. Pada video yang viral lalu, seorang perekam yang diduga nelayan mengabadikan detik-detik pelayaran kapal feri yang mengangkut ribuan imigran Rohingya. Sesekali perekam terdengar seperti sedang berusaha menanyakan kemana tujuan para Rohingya tersebut. Sementara pada narasi yang ada di kolom video, ditulis bahwa diduga kuat kapal yang mengangkut ribuan Rohingya itu sedang menuju Indonesia. Namun hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Jokowi bawa isu pengungsi Rohingya ke Jepang, polisi siaga sisir pantai Aceh. Polres Aceh Timur akhirnya menurunkan personel untuk melakukan patroli di pesisir pantai dan perbatasan laut, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Kita telah memerintahkan semua Kapolsek di Aceh Timur untuk berpatroli di pesisir pantai, serta Polairut kita juga telah melakukan patroli siaga, ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah. Dikutip dari Serambi News. Ia juga meminta kepada warga pesisir agar segera memberikan informasi jika adanya orang-orang Rohingya yang merapat ke darat. Saat ini warga pesisir juga telah melakukan patroli di gampongnya masing-masing, tuturnya. Untuk diketahui imigran Rohingya yang mendarat di TPI di Cut Gampong Senebok Baroh, Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, telah dipindahkan ke Lok Seumawe tepat ke gedung bekas imigrasi. Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang. Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi. Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi Rohingya, ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak.
Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak, tambah Jokowi. Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Jepang, KTT Asia Zero Emission Community AZEC, dan bertemu Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida. Yang lalu, sebagai ko-inisiator ASEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi. KTT ini akan dihadiri oleh Jepang sebagai ko-inisiator, Australia, serta negara anggota ASEAN. Dan pada tanggal 19 Desember 2023, insya Allah saya dan rombongan terbatas akan tiba kembali di tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu kalau pertemuan bilateral dengan negara lain, IKN pasti akan dibicarakan. Dan saya akan mendorong agar ada salah satu proyek atau salah dua proyek untuk investor Jepang maupun pemerintah Jepang bisa bekerja sama. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Pancing emosi oknum pengungsi Rohingya diduga BAB sembarangan ditambak, diusir. Pengungsi Rohingya asal negara Myanmar yang ditampung sementara di tepi pantai Gampong Bate, Kemukiman Kale, Kecamatan Muara 3, PD telah dievakuasi. Ternyata evakuasi 180 pengungsi Rohingya di lokasi pantai yang sama yang dipindahkan sekitar 500 meter. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh seramijnews.com, Kamis 14 Desember, pemilik lahan mengamuk diduga Rohingya membuang BAB ke tambak, sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung terpal. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga. Kata Effendi, di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah, sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat atau UNHCR untuk Rohingya. Kepala Dinas Sosial PD Muslim kepada seramijnews.com Kamis 14 Desember mengungkapkan Rohingya dipindahkan masih di pantai Kampung Bate. Saat dipindahkan, pemilik tambak sempat marah karena membuang BAB sembarangan. Menurutnya, belum ada tempat untuk evakuasi Rohingya sehingga Pemkab belum bisa mengevakuasi Rohingya. Penyebaran pengungsi Rohingya tampaknya tidak hanya berhenti di Aceh. Kini, para manusia perahu itu juga kedapatan telah sampai di provinsi lain di Indonesia. Terbaru sebanyak 13 pengungsi Rohingya tampak luntang-lantung di ibu kota Riau, Pekanbaru pada Kamis 14 Desember. Para pengungsi Rohingya ini terlihat tengah beristirahat sambil tiduran di pendestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mengutip Kompas.com via Tribun News pada Jumat 15 Desember, para pengungsi itu terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja perempuan, dan 1 bayi laki-laki.
Menurut pengakuan salah satu dari pengungsi Rohingya itu, Syamsul Alum, yang mengatakan mereka tiba di Pekanbaru pada Kamis 14 Desember dini hari. Lanjut Syamsul, ia merupakan Muslim Rohingya dari Bangladesh. Ia dan para Rohingya lainnya juga tidak punya arah dan tujuan, serta tidak mengantongi identitas apapun. Seorang pengungsi lainnya bernama Imam Hussein ketika ditanya berasal dari mana, Imam hanya menjawab "We are Muslim" sambil menepuk perutnya mengisyaratkan bahwa ia kelaparan. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya yang memperlihatkan nama serta tanggal lahirnya yaitu 1 Januari 2005. Wartawan yang berada di lokasi pun kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan penggunaan bahasa. Informasi terkini awak Rohingya nak belum cuman isu pegah karap terus. Kapal nelayan Simpang 3 PD berpapasan dengan 5 kapal yang membawa etnis Rohingya di perairan laut Kabupaten PD Aceh. Ada pun 5 kapal yang terpantau pembawa Rohingya itu pada Sabtu 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hitungan menit ratusan warga berhamburan ke bibir pantai Mantak Tari untuk berjaga-jaga supaya kapal Rohingya tidak masuk. Hal itu diungkapkan Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK melalui Kapolsek Simpang 3 Ibtu Muhammad Tijar ST kepada seramnews.com pada Minggu 17 Desember 2023. Ia menjelaskan 5 kapal yang membawa Rohingya terlihat di lokasi yang berbeda di perairan laut PD. Sementara itu 2 kapal Rohingya yang berlayar masih sangat jauh terpantau oleh warga. Dan ada 3 kapal lagi diperkirakan akan mendekat ke tepi pantai Mantak Tari. Muhammad Tijar mengatakan seratusan warga bersama polisi berdiri di tepi pantai Mantak Tari Simpang 3 termasuk perempuan untuk berjaga agar kapal Rohingya tidak mendarat di pantai Simpang 3. Kapolsek Simpang 3 menuturkan dirinya telah menyampaikan kepada nelayan untuk melaporkan jika adanya kapal yang membawa Rohingya ke tepi pantai PD. Saat ini polisi bersama warga Simpang 3 masih aktif menjaga tepi pantai Simpang 3 dan terus melakukan patroli menyisir tepi pantai. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas polisi ketika memasuki Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 pengungsi Rohingya kepergok memiliki KTP Medan saat diamankan petugas kepolisian ketika memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur. Mereka mengaku membayar Rp300.000 per orang untuk bisa mencetak eKTP palsu di Medan. Dilansir dari seramnews.com, sebanyak 8 pengungsi Rohingya asal Bangladesh kedapatan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Medan. Terkait hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan tanggapannya. Bobi mengaku sudah mengingatkan petugas Disduk Capil, Camat, dan Lurah untuk tidak bermain dalam pengurusan KTP. Dijelaskan Bobi, sejauh ini sudah banyak ditemukannya beberapa kasus pemalsuan data dalam pengurusan KTP di Kota Medan. Bobi juga mengungkapkan sebelumnya kasus ini juga telah ada beberapa kasus terkait pemalsuan data dan KTP agar bisa bekerja di luar negeri, berobat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bobi mengaku akan menindak tegas ASN yang terlibat pemalsuan data. Bobi pun mengakui banyak warga bukan asal sumut yang tinggal di Kota Medan. Namun untuk pemulangan warga asing, ia pun mengaku bahwa hal itu bukan kewenangan pihaknya. Bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Syederalun Satreskrim Polres Banda Aceh menetapkan 1 orang etnis Rohingya menjadi tersangka atas dugaan penyelundupan manusia atau people smuggling sebanyak 137 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Kecamatan Masjid Raya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 15 Desember 2023 lalu. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan etnis Rohingya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Amin atau MA yang merupakan kapten kapal etnis Rohingya.
Dari penyelidikan yang dilakukan, MA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan people smuggling, kata Fahmi saat konferensi pers di lapangan indoor Polresta Banda Aceh pada Senin 17 Desember 2023. Ia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada Sabtu 16 Desember lalu. Dari 12 saksi yang diperiksa, MA bertindak sebagai koordinator yang merekrut etnis Rohingya untuk berangkat ke Indonesia. Bahkan ia mematok harga Rp100.000 per kepala. Untuk mengungsi atau menyelamatkan diri dari pemeriksaan saksi-saksi yang kita tanyakan menerangkan bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, bila kita lebih dalami, pengungsi yang 137 itu ada beberapa yang dibiayai oleh orang tuanya atau keluarganya, dan orang tua dan keluarganya itu masih di Camp Cox's Bazar. Ya, jadi artinya bisa kita simpulkan untuk sementara ini bahwa mereka bukan dalam keadaan darurat dari negara asal menuju Indonesia, tidak dalam keadaan darurat, dan mereka punya tujuan yaitu mendapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mencari pekerjaan di negara tujuan. Demikian. Pak, ada dugaan WNI nggak yang terlibat ini, Pak? Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali. Dan siapapun nanti yang terlibat di sini pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Pak, tersangka ini mau diadili di Indonesia atau dipulangkan ke Myanmar? Diadili di Indonesia. Ini diadili di Indonesia, di Aceh nanti diadili. Tidak membebankan biaya negara kita lagi, Pak, karena mengadili warga negara asing di sini. Nah, kita harus melihatnya seperti ini. Karena keadaannya ini seperti ini, kita akan membuktikan bahwa yang selama ini datang ke Indonesia, etnis Rohingya itu bukan semata-mata dia itu dalam keadaan darurat, tetapi terjadi tindak pidana penyelundupan orang, dan di sini yang dirugikan adalah negara. Nah, oleh karena itu kita wajib menegakkan hukum ini agar masyarakat tahu bahwa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka dalam keadaan darurat, ternyata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dan dalam hal ini yang dirugikan adalah negara. Yang mencari keuntungan termasuk lembaga PBB, Pak? Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini nanti kita buktikan di pengadilan. Pak, ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak? Jaringan. Jadi ini ya masih kami dalami, kami belum bisa menyampaikan. Nanti untuk berikutnya akan kami update. Pak, dari keterangan tersangka apakah memang tujuan akhirnya Aceh atau ada daerah lain atau negara lain, atau ini hanya transit dari sini? Jadi kami belum kembangkan sampai ke situ. Tapi kalau dari beberapa pengungsi yang pernah datang ke wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kami dalami itu. Awal-awal mereka Aceh atau Indonesia ini adalah negara sebagai transit, dan nanti tujuannya ke Malaysia. Tapi di akhir-akhir ini dari wawancara yang kita lakukan, eliciting yang kita lakukan, sekarang Indonesia itu menjadi negara tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka nih, Pak? Dari ada kemungkinan penambahan tersangka. Tentunya kami harus mengkonstruksikan hukumnya ini agar mereka bisa dijerat nanti di pengadilan. Pak, dari pihak UNHCR sendiri, Pak, mereka kan sempat membantah adanya indikasi penipu ini, Pak. Ya. Nah, terkait dengan hasil penyidikan kepolisian bagaimana, Pak, sejauh ini? Ya itu, jadi ini kita sedang ingin membuktikan. Kan proses penegakan hukum itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian di pengadilan sampai dengan vonis hakim. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak, SKI ini sudah berapa kali melakukan kegiatan seperti ini? Baru sekali ini. Jadi biar rekan-rekan tahu, jadi tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian di Muara Batu, di Aceh Utara. Kemudian selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kemudian dia melarikan diri melalui Dumai di Riau.
kemudian ke Malaysia, dan kemudian bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan. Kemudian dia kembali ke Cox's Bazar, kemudian menghimpun orang-orang ini, termasuk anak-anak dan istrinya yang dibawa, yang kemarin terdampar 137 orang. Pak, tadi kan Bapak sampaikan ini dia hanya bertugas mengantarkan, berarti ada atasannya lagi istilah seperti ya, ini yang sedang kita dalami ya. Pak, soal dugaan keterlibatan WNI, Pak, apakah warga provinsi mana, Pak, bisa ini kan? Masih kita dalami. Apakah orang Aceh, Pak? Masih kita dalami. Pak, ya. kemarin juga sempat ada diduga ya, orang yang berkunjung ke Balai Seraya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Nah, ada 2 orang. Ya, itu benar, ada 2 orang. Kemudian saat ini masih dalam proses penyelidikan, dan keduanya... Dari Banda Aceh, Indra Wijaya. Amarah tak terbendung, tengah malam Rohingya dievakuasi, UNHCR lepas tangan. Amarah warga yang menyaksikan pengungsi Rohingya berdatangan tak terbendung lagi. Untuk menghindari aksi penyerangan, sebanyak 50 orang etnis Rohingya yang sempat dibawa ke Lok Seumawe dievakuasi ke ID Sport Center ISC karena mendapat penolakan dari warga Lok Seumawe. Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Tuku Amran membenarkan kejadian tersebut. Mereka dikembalikan ke ISC sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Amran menerangkan perpindahan pengungsi Rohingya ke Lok Seumawe bukan rekomendasi dari pihak pemerintah Aceh Timur. Evakuasi itu atas desakan warga yang terus-menerus memprotes penempatan Rohingya di ISC. Atas dasar tersebut Satpol PP dan WH hanya mengawal perpindahan para imigran Rohingya itu sampai ke Lok Seumawe. Ternyata sampai di sana juga ditolak. Lalu mau kita bawa kemana jika tidak kita kembalikan ke ISC, tuturnya. Ia juga mengaku kecewa terhadap UNHCR, pasalnya pihak UNHCR tidak memberikan alternatif yang jelas tentang penanganan Rohingya. UNHCR terkesan lepas tangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu pihak Protection Associate UNHCR Indonesia sampai saat ini tidak bisa dikonfirmasi dan tidak memberikan hak jawab terhadap permasalahan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh Timur. Publik dunia maya belakangan digegerkan dengan video yang memperlihatkan kapal feri bertingkat mengangkut ribuan atau bahkan puluhan ribu diduga imigran Rohingya. Kapal yang bertuliskan huruf Bengali atau Bangla itu tampak berlayar di lautan lepas hendak mengarah ke satu tujuan. Adapun video tersebut awalnya viral usai diunggah platform sosial media Instagram pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Pengunggah video menuliskan "Welcome to Indonesia" pada keterangan unggahannya. Hal itu sebagai bentuk sindiran mengingat lemahnya pertahanan laut di Indonesia usai beberapa kali kecolongan disusupi ratusan imigran Rohingya di beberapa pantai di Indonesia termasuk di Aceh. Sebagaimana diketahui dalam 2 bulan terakhir, Rohingya terus berdatangan ke Aceh dan beberapa provinsi di Indonesia secara massal. Mulai sejak kedatangan pertama kali para imigran itu pada 14 November lalu di Biren hingga kini, total sudah ada 1.700-an jiwa